الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. Jadi di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, afdhaluz zikri, seutama-utamanya zikir itu la ilaha illallah. Kenapa dikatakan seutama-utamanya zikir? Karena di sini mengumpulkan an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Maka orang-orang sufi mengatakan zikir la ilaha illallah itu namanya zikir nafi isbat. Kenapa dikatakan an-nafyu wal itsbat? Karena dalam zikir ini menafikan semua yang selain Allah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang wujud. Maksudnya wujud dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan bahaya, memberikan kesenangan, memberikan kesedihan, membikin tertawa, membikin menangis. Bahkan tidak ada yang bikin basah kecuali Allah. Memang manusia itu aneh. Kalau enggak hujan, minta hujan. Kalau hujan betulan, bingung mundur-mundur. Sambil ketawa lagi itu. Itulah makanya dalam hadis sahih disebutkan bahwa manusia itu mencaci Allah. Apa bentuknya mencaci Allah? La tasubbu ad-dahr fa ana ad-dahr, kata Allah. Kalian jangan mencaci musim, karena musim itu yang menciptakan aku. Kalau enggak hujan, bilangnya panas sekali, kayak di open.
Udah hujan, oh basah semua ya. Maunya hujan batu apa gimana? Manusia itu begitu itu. Makanya dikatakan idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau dapat keburukan ngeluh terus. Kalau dapat kebaikan enggak mau infak. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Dan sudah menjadi kaidah umum bahwa memuji itu artinya meminta. Maka kalau kita ini memuji, ya Allah Engkau Maha Pengampun, artinya ya Allah ampunilah aku. Ya Allah Engkau Maha Dermawan, ya Allah berilah aku kedermawanan Engkau. Allahu ajwadul ajwad, Maha Dermawan itu ada dalam hadis. Atadruna manil ajwadul ajwad? Allahu ajwadul ajwad. Ya Allah Engkau Maha Kaya. Kenapa saya jelaskan begitu? Karena dalam akidahnya ahli sunnah itu dijelaskan tidak boleh memberi nama Allah kecuali dengan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai nama. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Maka tidak boleh umpamanya isim dalam Al-Quran disebutkan wallahu yad'u sebagai fi'il mudhari'. Kemudian kamu ganti Allah itu da'i. Jadi sangat tidak boleh. Jadi enggak boleh diganti-ganti. Faham sampai sini? Anak kecil-kecil nih paham enggak kecil-kecil nih? Ya itulah intinya, nama Allah itu enggak boleh dikarang. Nama kamu aja kalau dikarang-karang enggak mau, bagaimana nama Allah dikarang-karang? Kalau kita ini mengatakan ya Allah Engkau Maha mengetahui, maksudnya apa? Maksudnya ya Allah berilah aku bagian dari ilmu Engkau. Kalau kita mengatakan ya Allah yang memiliki surga, maka artinya ya Allah masukkan aku ke surga. Ya Allah yang memiliki kemurahan, maksudnya apa? Ya Allah murahilah aku. Nah kalau alhamdulillah ini memujinya bukan dengan pujian-pujian tadi saja, tapi dengan semua pujian. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah artinya apa? Ya Allah segala kemuliaan, segala kebaikan, segala kesempurnaan adalah milik Engkau. Ya Allah berikanlah kepada aku kebaikan-kebaikan-Mu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan infiradi maupun urusan ijtimai, baik waktu hidup maupun waktu mati, baik berhubungan dengan Engkau maupun berhubungan dengan hamba-hamba-Mu. Alhamdulillah. Itu artinya alhamdulillah itu begitu. Maka ini doa terlengkap. Tapi karena kita itu jahil, kurang merenung, maka kalau alhamdulillah istighosah itu alhamdulillahirabbil alamin, mulai malas kita. Apa tuh alhamdulillah kok banyak kali. Atau mulai seneng, oh udah mau selesai. Nah, ini juga seneng yang tidak bagus. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, artinya segala kebaikan bagi Allah, karena yang layak dipuji hanya kebaikan. Maka ya Allah karena semua kebaikan adalah milik Engkau, maka berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan-Mu. Insyaallah semua niat.
Direnungi seperti itu. Dirasakan. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh was sabru bittasabbur wal 'iffatu bitta'affuf. Semua itu ada proses, dirasa-rasakan. Orang bisa sabar, disabar-sabarkan. Orang itu jadi orang yang lembut, gak gampang marah, dilembut-lembutkan. Orang bisa menjaga diri dari perbuatan haram, dia ditahan-tahan. Maka orang itu bisa merasakan nikmatnya zikir kalau dirasa-rasakan. Makanya ya, seperti kisah yang terkenal yang sering kita dengar, Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, sayyidut tabi'in. Beliau mengatakan, saya usaha untuk merasakan manisnya salat 20 tahun, saf awal sebelah kanan enggak pernah terlambat. Maka setelah itu 20 tahun saya merasakan manisnya salat. Nah, jadi tergantung kita itu pernah enggak? Kadang-kadang kita ini bingung, kenapa sih saya ini enggak pernah merasakan manisnya zikir, setiap zikir mesti ngantuk. Ya karena ternyata kalau kita lihat sudah bertahun-tahun dia enggak pernah dirasakan. Ya semua berlalu begitu saja tanpa ada apa-apa. Enggak dirasakan. Sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa zikir itu ada dua. Ada zikir ijtima'i yang pahalanya seperti sudah kita baca banyak hadis kemarin, dan ada zikir fardi sendiri. Untuk apa zikir sendiri? Wa rajulun dzakarallahu khaliyan wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dan seorang yang dia berzikir dalam keadaan sepi-sepi, fafadat 'ainah, kemudian air matanya bercucuran karena rindu kepada Allah. Dan air mata kalau karena takut kepada Allah itu mahal. Maka ada seorang ulama disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitabnya. Ada seorang ulama itu setiap habis doa kalau nangis, maka air matanya itu diusap-usapkan di wajahnya, di tangannya, di anggota tubuh yang lain. Maka muridnya bertanya, "Syekh, kenapa air mata kok diratakan begitu, kenapa?" Maka beliau mengatakan, air mata karena takut kepada Allah atau karena rindu kepada Allah, ini bisa jadi tameng dari api neraka. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, satu tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa memadamkan lautan api neraka. Maka nangis itu penting. Menangislah kalau tidak bisa nangis. Ya, menangislah apa? Kalau tidak bisa nangis. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, arba'un minasyaqa jumudul ain. Tanda-tanda celaka diantaranya apa? Mata yang tidak pernah menangis. Illam tabki fatabaka. Kalau enggak bisa nangis, usaha ditangis-tangiskan. Ini kadang-kadang ada yang enggak benar ngartikannya. Illam tabki fatabaka. Kalau enggak bisa nangis, pura-pura nangis. Loh, masa menghamba kepada Allah dengan kepura-puraan ini bagaimana? Nah, bukan fatabaka pura-pura menangis, usaha biar nangis, dirasa-rasakan sampai terasa, sampai tidak terasa menetes air mata. Bukan kok pura-pura, rasa sama Allah. Ya Allah. Ya enggak boleh lo begitu itu. Allah kamu tipu bagaimana? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Menipu enggak boleh. Usaha menangis, ya. Bukan pura-pura menangis. Allah itu enggak boleh kita pura-pura. Pura-pura pun ketahuan dari Allah.
Wa kharraja at-Tabarani bi isnadihi an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Man barang siapa qala dia mengatakan la ilaha illallah mukhlishan dalam keadaan ikhlas, dakhala al-jannata dia akan masuk surga bersama orang awal. Qila wa ma ikhlasuha? Qala baginda mengatakan antahjizahu kalimat tadi menjaga dia an ma'arimillah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa fi riwayatin amma harramallah dari perkara-perkara Allah mengharamkan perkara itu alaihi atas dia. Nah, ini yang perlu kita renungi ini. Zikir kita, iman kita itu sudah sebersih apa itu dilihat dari amalan kita. Kalau memang ikhlas, itu tanda-tandanya ya menjauhi maksiat. Tanda-tanda yang pertama, tanda-tanda yang pertama dan utama. Ini sampai seorang sufi mengatakan kalau sholat, ibadah yang namanya mengerjakan, itu semua orang bisa. Maksudnya banyak orang yang bisa. Ibadah itu kalau mengerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, wiritan, banyak yang bisa. Waktu itu ya, mungkin beliau ngomongnya. Sekarang juga banyak yang nggak bisa. Nah, tapi kalau ibadah yang namanya meninggalkan keharaman, itu hanya wali-wali Allah yang bisa. Makanya Kiai Zaran mengatakan kalau ingin jadi wali itu amalan enggak usah susah-susah. Semua yang haram ditinggalkan jadi wali. Ya, semua. Mulai mata sampai kuku, mulai ujung rambut sampai ujung kuku, tidak ada haram-haramnya, tidak ada syubhat-syubhatnya, tidak ada makruh-makruhnya. Insyaallah semangat. Karena kita ini pengen meningkat. Kita ini pengen meningkat. Memang iman saja itu bisa masuk surga. Orang bermaksiat bukan berarti orang kafir seperti yang dikatakan orang Khawarij. Wala tukfiran ahla salati wa in asaw fakulluhum ya'si wa rabbul arsi yasfahu. Jangan kamu mengkafirkan orang yang masih Islam walaupun mereka bermaksiat. Semuanya juga melanggar tapi Allah masih punya ampunan. Karena orang Khawarij dan Mu'tazilah punya pemahaman siapa yang melakukan dosa besar maka khalidan muhalladan finnar. Ini pemahaman yang keliru. Tapi juga jangan sampai kita jadi orang murji'ah. Orang murji'ah bagaimana? Wala taku murji'an yal'abu la'uban bidinihi ala innal murji'a bidini yamzahu. Jangan jadi orang murji'ah yang punya pemahaman maksiat itu enggak masalah. Ya, orang murji'ah itu punya pemahaman maksiat enggak masalah. Akhirnya tidak ada golongan yang lebih banyak maksiatnya melebihi golongan murji'ah. Maka ahlu sunnah itu tengah-tengah. Maksiat tidak mengekalkan orang di neraka asal tidak dianggap halal, tetapi itu berbahaya, sangat berbahaya. Makanya sampai dinafikan kesempurnaan iman dalam orang yang melakukan kemaksiatan dalam hadis Sahih Muslim. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidaklah dia berzina dalam keadaan iman, pasti imannya sedang lepas itu. Maksudnya iman yang sempurnanya sedang lepas. Begitu juga orang yang mencuri imannya sedang lepas, mesti ada masalah. Makanya ini kita bukan hanya amal-amal dan amal, bagaimana kita bentengi diri kita ini dari kemaksiatan-kemaksiatan. Insyaallah semua niat. Karena amal itu ibarat ngisi
bak mandi, ngisi ember. Lah embernya diisi tapi dibolongin di bawahnya. Ya enggak bakal penuh. Kamu isi walaupun 50 tahun pun enggak bakal penuh. Kenapa? Bawahnya bolong. Tapi walaupun diisi dengan tetesan-tetesan air, tetapi kalau bawahnya itu rapat enggak ada lubangnya, ya suatu hari akan penuh. Makanya ini harus dijaga betul diri kita ini. Insyaallah semuanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma qala 'abdun, tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah mukhlishan dalam keadaan ikhlas, illa futihat, kecuali dibuka atau futihat dibuka betul-betul. Qata'a memotong, qatta'tu saya memotong kecil-kecil. Nah, kalau futihat dibuka, ya futihat dibuka lebar-lebar sampai enggak ada lagi yang tertutup. Illa futihat, kecuali dibuka lahu baginya, bagi kalimat tersebut, abwabus sama, pintu-pintu langit. Walaupun kita enggak pernah lihat pintunya, ada. Hatta tufdiya, sehingga sampai kalimat tersebut ilal arsy, sampai ke arsy. Majtunibat, selagi dijauhi al-kabairu, perbuatan-perbuatan dosa besar. Allahu Akbar. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya berita penting itu ya ini. Maka Allah berfirman dalam Quran, amma yatasaalun, bagaimana? Anin naba'il azim. Apa berita besar? Berita besar ini tentang pahala-pahalanya amal. Berita besar ini adalah tentang ngerinya pelanggaran-pelanggaran. Berita besar itu setelah dunia ada akhirat, itu berita besar. Kalau ahli dunia, mereka berita besar itu apa? Yang mereka tahu itu adalah asar-asar dari benda-benda. Hasil dari api, kebakaran, hasil air, kebasahan, dari makan, ketiduran. Karena orang makannya banyak mesti ngantuk nanti. Itu hasil-hasilnya dunia itu begitu itu. Tapi kalau ilmunya Nabi bukan menceritakan tentang benda-benda. Ilmunya Nabi itu menceritakan tentang hasilnya amal. Maka ketika Allah menciptakan api, menciptakan besi, malaikat bertanya, apakah ada yang lebih kuat dari besi? Ada. Api. Apakah ada yang lebih kuat daripada api? Ada. Air. Apakah ada yang lebih kuat daripada air? Ada. Angin. Apakah ada perkara yang lebih kuat dari angin? Ada. Sedekahnya seseorang yang la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yang tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, itu lebih hebat dari semua yang disebutkan tadi. Ini dari hadis itu. Nah, jadi ini ilmu kita itu ilmu besar. Ilmunya di dunia itu ilmu apa? Enggak ada gunanya. Di dunia ini sudah enggak berguna, apalagi di akhirat. Belas enggak ada gunanya. Mau profesor, doktor, profesor 1, profesor 2, profesor 10, 30, 40, ambil semua pun enggak ada nilainya di akhirat. Tapi kalau kita ini mengucapkan la ilaha illallah, ini ucapan kita langsung sampai aras sana. Pesawat mana yang bisa menembus aras dalam waktu 1 detik? Nah, enggak ada. Pesawat yang paling cepat Concorde apa namanya itu? Supersonik. Itu paling sama dengan kecepatan cahaya. Nah, sedangkan aras itu jaraknya berapa ribu tahun dari tempat kita ini. Enggak ada yang tahu sudah. Makanya, sudah ilmu agama itu ilmu mahal betul. Maka berita besar itu apa? Berita besar, orang iman masuk surga, orang kafir masuk neraka, itu berita besar.
Maka Nabi suruh membawa berita kepada orang-orang iman. Apa beritanya? Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berilah berita kepada orang-orang iman bahwa mereka dapat anugerah yang besar dari Allah. Bukan berilah berita BBM naik, enggak. Berita mau ada pilpres, tidak. Berilah berita mau ada pilek, pemilihan legislatif, dari pilek sampai pilek flu. Enggak itu yang diberitakan oleh Nabi. Berita bahwa orang iman dapat anugerah yang besar dari Allah. Lah kalau sudah Allah katakan besar itu bagaimana besarnya? Enggak bisa dibayangkan. Tetapi majtuni batil kabair, selagi dosa besar dijauhi baru bisa begini. Maka dosa besar itu apa? Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, as-sirk, was-sihr, wa qatlin nafs bi ghairi al-haq, waz-zina, was-sariqah, wa akli mal al-yatim, wa tawalli yawm az-zahf. Itu syirik, membunuh orang, zina, minum khamr, mencuri, kemudian makan harta anak yatim, lari dari peperangan. Itu dosa-dosa besar yang ma'ruf. Tetapi kadang-kadang ada dosa yang kecil karena diremehkan jadi besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kadang-kadang kita mengira itu kecil, ternyata di sisi Allah begitu mengerikan. Naudzubillah min adzabillah. Maka kita perbanyak amal kita, sekaligus kita jauhi semua keburukan yang kita ketahui. Insyaallah semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, 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 Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Salatullah